Pertama-tama kepada seluruh finalis, selamat, luar biasa. Terus terang, kita sangat senang mendapatkan kualitas finalis seperti kalian berlima, mencerminkan apa yang kita expect sebetulnya, even sedikit di atas ekspektasi yang kita perkirakan sebetulnya. Jadi luar biasa sekali. Saya harus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Dan pesan saya sih sebetulnya jangan berhenti di sini. This is only the beginning of your journey, gitu ya. Di sisi lain juga dari kepada penyelenggara juga saya menekankan supaya bisa come out with another events yang bisa melahirkan generasi muda juga yang cerdas dan berpikir kritis seperti kalian semua. Dari sisi pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dan argumentasi yang diberikan itu sangat sangat bagus. Dari sisi kemampuan presentasi juga saya lihat sudah sangat baik gitu ya, apalagi dengan keterbatasan waktu dari yang disediakan oleh panitia sejak pengumuman, itu luar biasa bisa kampanye seperti ini. Jadi terus terang sebagai panelis saya sangat puas, sangat senang, dan saya juga belajar banyak dari event ini, dari jawaban-jawaban kalian, dari cara berpikir kalian, dan mudah-mudahan kita bisa makin maju ke depannya dengan lebih banyak lagi event-event yang konstruktif seperti ini. Itu barangkali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bey Sabta atas patah dua katanya. Selanjutnya ada kata closing juga dari Bapak Supriyatna. Kepada Bapak Supriyatna dipersilakan. Masih di mute Pak Pri. Oke, terima kasih. Satu kata sih untuk keseluruhan finalis hari ini, kalian keren. Ya. Itu bagi saya kayak bukan ketemu anak-anak yang masih muda ya, pemikirannya sudah bagus, kemampuan voicing ideas-nya juga sudah bagus, kemampuan membuat presentasi, wow keren. Jadi bahwa hari ini dilombakan memang karena hanya harus ada yang pemenang gitu ya, tapi you are all cool, yaitu bagus sekali ya. Tapi tetap saja akan ada ruang ya, for improvement itu selalu ada. Salah satu kemampuan critical thinking itu kan ketika Anda mampu mencari informasi untuk mendukung kemampuan menganalisa informasi untuk mendukung keputusan-keputusan dalam Anda meninjau sebuah masalah ya. Nah, untuk mendapat informasi itu apa sih kuncinya? Ya, kamu memiliki information literacy, di mana bisa mencari sumber-sumber yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpendapat dalam mengkaji sebuah permasalahan. Jadi jangan stop di situ, keep reading ya, karena a great thinker itu ya great readers juga gitu. Jadi pesannya itu. Dan satu hal lagi, critical thinking itu adalah future skill, salah satu future skill yang sangat akan berguna buat kalian semua di masa yang akan datang. And now today you can show us that you really have that one gitu. Jadi Anda sudah memiliki satu keterampilan penting di masa yang akan datang, tinggal tingkatkan lagi dengan kemampuan membaca supaya bacaannya lebih banyak lagi. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Selamat untuk semua finalis dan juga selamat kepada panitia ya yang sudah berhasil menyelenggarakan event yang this is the first time in my life bahwa critical thinking dikompetisikan dan hasilnya bagus gitu. Ini 5 finalis itu betul-betul menggambarkan hasil usaha yang tidak sebentar menurut saya, perjalanannya panjang. So keep up with this good work the organization. Thank you. Ya. Baik, terima kasih Bapak Supriyatna, sepatah dua katanya. Selanjutnya ada dari Bapak Wahyu Raharjo. Kepada Bapak Wahyu Raharjo dipersilakan.
Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya sampaikan selamat buat Mas Yudi, Pak Bey. Ini event yang luar biasa. Cuma challenge saya ke teman-teman, jangan berhenti di sini, gitu kan. Kita harus berkolaborasi lagi, baik saya sebagai individu maupun institusi Gramedia yang saya ada hari ini. Ya, yang kedua, selamat teman-teman. Percayalah apa yang dilakukan hari ini itu akan berbuah baik di suatu saat nanti, tetapi jangan puas, jangan mudah puas. Tadi Pak Pri bilang masih ada ruang untuk improve dan banyak baca. Dan kalau saya boleh sedikit usul, ketika teman-teman mau memperdalam critical thinking, cobalah sedikit-sedikit buka atau belajar yang namanya ilmu filsafat, teman-teman. Ya karena saya ya ini sekalian promosi ilmu gitu karena ilmu filsafat itu yang mengajarkan saya banyak belajar tentang ini. Makanya tadi yang di awal Prof bilang René Descartes aku ada karena aku berpikir, itu betul, tetapi tidak sepenuhnya gitu loh. René Descartes itu kan mewakili rasionalisme, padahal di sisi lain ada empirisisme, di situ ada John Locke gitu kan, ada David Hume yang kemudian berjalannya lagi didamaikan oleh Immanuel Kant gitu ya, yang sebetulnya enggak, empirisisme dan rasionalisme itu bisa berdamai gitu ya. Itu banyak sekali kalau teman-teman bisa belajar filsafat, mengambil ruang waktu waktu luang lah, dan nanti saya kalau teman-teman mau belajar ya kita bisa belajar bareng-bareng. Satu. Yang kedua, ketika berpikir critical thinking buat saya basicnya adalah logika. Ada satu buku, ya karena saya orang buku, saya harus belajar banyak buku ya. Ini bukan buku terbitan Gramedia, tapi salah satu buku yang baik sekali. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Nah ini buku dari Alex Lanur gitu ya, tentang logika selayang pandang. Bukunya tipis sekali, tetapi luar biasa. Ini bisa membongkar kesalahan-kesalahan berpikir kita dan kita bisa berpikir secara lurus. Itu yang poin selanjutnya. Terakhir, buat saya berpikir kritis segala macam itu tidak cukup, teman-teman. Teman-teman harus punya karya. Bagi saya, karya yang salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah buku. Ya, nah makanya saya akan memberikan terus terang, kebetulan saya nulis buku. Di buku terbaru saya, Eksis, ya, berpikir jernih dan menjadi diri sendiri. Saya akan memberikan kepada semua finalis hari ini, gitu kan. Dengan buku pertama saya, buat apa sukses kalau nggak happy, juga saya kasih buat kelima finalis. Harapannya apa? Harapannya ini jadi pemantik buat teman-teman. Suatu saat teman-teman harus punya karya. Nggak mesti buku ya, sekali lagi, buku itu hanya salah satu bentuk saja, tetapi teman-teman harus punya karya. Karena bagi saya, buku itu adalah kartu nama intelektual. Bagi saya, buku adalah kartu nama intelektual. Sehingga ya kalau bicara intelektual, ya salah satunya adalah buku gitu. Whatever the book you can write gitu ya. Tapi buat saya itu penting. Dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita sama Mas Yudi dan teman-teman bisa terus berkolaborasi, teman-teman tetap keep join. Syukur-syukur kita bisa bikin merintis satu komunitas, whatever namanya lah nanti ya, satu komunitas berpikir kritis atau apapun, tapi disitulah kita bisa bantu banyak orang gitu, mulai dari diri kita, lingkungan kita, teman-teman sejawat dan segala macam. Daring udah nggak masalah hari ini. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan semua panelis yang sudah memberikan sepatah dua katanya kepada para peserta. Selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi paling menarik dan juga menegangkan mungkin ya. Sekarang akan ada pengumuman yang diumumkan oleh Kak Yudi. Langsung saja saya persilakan Kak Yudi untuk membantu mengumumkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, baik, sebelum ke pengumuman, Kak Yudi ingin sampaikan terima kasih ya kepada para panelis. Kak Yudi selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih pada adik-adik teman-teman panitia. Ini Kak Yudi perlu sampaikan bahwa panitianya nih girl power ya, semuanya adalah perempuan ya, adik-adik boleh kasih tepuk tangan ya. Nah, jadi semuanya perempuan panitianya. Nah, dan udah berjalan sangat lancar. Dan Kak Yudi sebagai apresiasi kepada para panelis, Kak Yudi sebagai Direktur Indonesia Intellectual Academy dan juga Ketua Umum Indonesia Memory Expert Council, kami memberikan namanya Memory Toolkits kepada setiap panelis, di mana itu isinya adalah semacam e-book kita
satu e-book kita, yang kedua ada bukunya juga terbitan Gramedia, buku Kayudi, tapi ada satu lagi e-book yang kita keroyokin bersama, dan kemudian ada board game-nya di dalamnya, lalu kemudian ada flashcard-nya di dalamnya, dia satu kotak, kita akan kirimkan ke seluruh panelis. Jadi ini adalah bentuk apresiasi kita, selain daripada hal-hal lain yang mungkin nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak B, terima kasih banyak Mas Wahyu dan Pak Pri, dan tentunya Prof. Irwandi dan Pak Katman yang tadi sudah bergabung di awal. Luar biasa acara ini mendapat support dari berbagai pihak. Dan Kayudi ingin mengumumkan pengumuman penghargaan kepada peserta Critical Thinking Championship di kesempatan kali ini. Kayudi, mohon izin bantuan panitia untuk nanti spotlight nama adik-adik yang kita panggil ya ke dalam penghargaan ini. Perlu Kayudi sampaikan bahwa penilaian dilakukan dengan sangat terbuka, bahkan sangat detail ya. Makanya nanti keluar dari nilai ini semuanya ada semacam patokan angka berapa yang menggambarkan tingkat diskusi kita. Walaupun sebenarnya seperti kata Pak Pri, karena kita harus cari pemenangnya saja nih, makanya kita harus mengumumkan penilaiannya. Seandainya dalam critical thinking ya nggak ada istilahnya ya, you're already good gitu ya. Kalau good, it's okay gitu ya. Tapi karena ini kompetisi dan untuk menginspirasi ya, makanya kita bikin semacam scoring untuk menebarkan posisi 1, 2, 3, favorit dan juga peserta termuda terbaik. Baik, kita akan umumkan yang pertama. Silakan, juara dalam Critical Thinking Championship. Baik, ini adalah peserta termuda terbaik. Jatuh kepada Bintang Asyadel, 12 tahun dari Surabaya. Kepada Bintang, boleh teman-teman di spotlight Bintang. Kayu ingin menyapa Bintang. Halo Bintang. Selamat ya Bintang ya. Wah, ini ayahnya Bintang ya sepertinya ya. Selamat ya. Bintang, skornya sangat tinggi Pak, hampir saja masuk ke 3 besar ya, 12 tahun ini luar biasa. Dan kita sebagai panelis sangat sepakat. Dan dia termasuk 5 besar sepertinya ya, di sedikit hampir masuk 5 besar, seperti itu. Baik, terima kasih, selamat kepada Bintang, 12 tahun dari Surabaya, sebagai peserta termuda terbaik. Peserta termuda terbaik juga mendapatkan sertifikat, medali, dan juga voucher belajar dari Indonesia Intellectual Academy sebesar Rp500.000 ya. Kalau Kayudi nggak salah, tolong dibantu panitia ya jika Kayudi salah sebutkan angka ya. Baik, berikutnya juara berikutnya adalah peserta terfavorit ketiga. Peserta favorit ketiga dihitung berdasarkan peraihan likes, komen, dan juga views ya yang didapat dari YouTube dan juga Instagram. Dan kita dapat hasilnya AT Kemal Altaf dari Depok. Halo Kemal. Halo. Selamat ya Kemal ya. Kamu telah mendapatkan peserta favorit ketiga ya. Kamu sempat favorit pertama ya dalam waktu 4 jam. 4 jam ya. Sebelum laju banyak favorit diambil ya. Terima kasih Kemal ya. Kamu bagus sekali ya. Hampir 1.000 views ya yang sudah akses ke Kemal. Terima kasih, sebagai favorit ketiga juga akan mendapatkan sertifikat, medali, dan juga voucher ya. Baik, kita masuk peserta favorit kedua. Peserta favorit kedua jatuh kepada Aulia Nadia Zara. Halo Aulia Nadia Zara. Nah, Aulia Nadia Zara menceritakan tentang ini ya, daring ya, belajar daring ya. Daring dan video kamu sepertinya tadi malam ada ini ya, ada banjir ini ya, komen ya. Ya, ini boleh cerita kenapa ya tiba-tiba ada banyak sekali yang komen kamu ya tengah malam ya, menggeser Kemal ini. Mama, tiba-tiba gedor-gedor kan Nadine suruh iniin, promosiin. Baik ya, luar biasa ya. Selamat ya buat Nadia. Dan tadi Nadia di babak semifinal juga bilang, seharusnya Kak aku bisa menyampaikan lebih. Dan kita dari Korea, dan bagus sekali ya disampaikan Nadia. Selamat ya kepada Nadia. Dan ini dia, peserta terfavorit pertama. Lebih dari 2.000 view ya.
Dan 200 komen ya jatuh kepada Kinanti Wening Asih ya. Nah, selamat kepada Kinanti Wening Asih. Nah, kamu banyak sekali ya ini. Tapi tenang, juri itu selama final itu tidak terpengaruh ya oleh komen dan ini ya. Jadi baru terakhir kita bicarakan dan ini luar biasa ya. Kamu juga peserta favorit 1. Selain itu kita tidak tahu nanti yang dari hasil akhir di bawah final. Selamat ya kepada Kinanti Wening Asih. Semoga videonya sangat menginspirasi adik-adik kita semuanya. Baik, kita moving ke juara berikutnya. Juara berikutnya yaitu juara harapan 2 dengan total poin 150 poin, Syahdan Raga Khalif. Syahdan Raga Khalif, boleh kita spotlight sini. Selamat kepada Raga. Nah, mudah-mudahan ya dengan topiknya berita hoax ya banyak mencerdaskan ya. 150 poin bagus sekali Syahdan Raga dan ini adalah pengalaman yang menarik ya. Kami bangga sekali ya memiliki Raga di babak final ini. Dan juara harapan pertama jatuh kepada Sultan Rafi Maulana dengan 157 poin ya, terpaut 7 poin saja ya dibanding dengan Raga ya. Dan nanti menarik ya, skor makin lama makin tipis ya. Tadi perdebatan juga cukup ini ya, cukup tough ya di ruang juri menceritakan kelebihan dan satu sama lain. Selamat Sultan Rafi Maulana. Kamu tadi sedikit cerita, kamu nyiapin slide kapan ya? Berapa menit sebelum presentasi kayaknya? Iya. Saya pas lagi sambutan saya nyiapin, Kak. Pas sambutan nyiapin ya, nah, luar biasa ya. Dan Bapak dan Ibu lihat ya, slide-nya juga bagus banget ya. Dalam waktu sambutan yang penting sudah riset terlebih dahulu. Sultan Rafi Maulana selamat dengan 157 poin. Dan sebentar, jangan digeser dulu. Kita ada 3 orang ya. Nah, Kak Yudi boleh tahu nggak nih? Tebak kalian, siapa yang menurut kalian juara 3 ini? Juara 3, ayo. Ada cerita nggak? Boleh nggak dibantu di chat ya kan? Siapa sih tebakan juara 3-nya? Nah, ayo. Sulit ya? Sulit sekali ya, emang juri juga sulit sekali. Akhirnya kami menggunakan kuantitatif skor ya, 3 sudut pandang dan akhirnya menskornya. Nah, sulit ya, benar-benar sangat sulit. Dan juara ketiga jatuh kepada Acuta Hafiz NP Junior dengan 163 poin ya. Selamat kepada Hafiz Jojo ya, kita panggilnya Jojo dari saat ini sebagai mahasiswa ITB. Jojo, kalau boleh tahu kamu jurusan apa, Jojo? Saya teknik kimia, Pak. Sekarang. Teknik kimia. Luar biasa ya jurusan teknik kimia. Semoga nanti kamu menjadi seorang teknokrat yang mantap ya. Dulu Kak Yudi juga berkampus yang sama, Pak B juga berkampus yang sama, tapi Pak B berpindah haluan ya, menjadi pindah ke UI ya gitu ya. Baik, selamat kepada Jojo sebagai juara 3. Dan ini menarik ya. Sebentar, ditahan ini. Antara Asi dan Dava. Kak Yudi tahu saat ini di YouTube juga 2 ini adalah paling banyak pendukungnya ya gitu ya dalam mengkomenkan ya. Dan kita lihat berapa poin ya yang akan didapatkan. Jangan digeser dulu, Kak Yudi kasih bocoran sedikit bahwa poinnya hanya terpaut tipis ya antara juara 1, 2, dan 3. Dan kita lihat ya. Baik, sebentar. Juga ikut mati ya. Kak Yudi juga ini tanpa disengaja ya. Internet Kak Yudi juga ikut mati nih, semakin deg-degan ya gitu ya. Baik, teman-teman ya. Sepertinya Kak Yudi sudah ini ya. Juara kedua. Dan akhirnya kalau Kak Yudi menjuara 2, kita sudah ketahui juara pertama. Juara kedua, Critical Thinking Championship dengan skor 165 poin, terpaut 2 poin dengan Dava Rayakinendra dari SMA Lab School Kebayoran. Halo Dava. Halo Kak. Dan kamu terpaut 2 poin ya. Kamu tahu betapa sulitnya juri menghitung 2 poin ya. Sulit banget menghitung hanya 2 poin dibanding dengan yang lain. Salah satu yang favorit para panelis adalah saat Dava mendapat pertanyaan dari Pak Dr. Supriyatna soal perbandingan perbandingan survei. Perbandingan survei, dan kamu bisa menjawab dengan sangat baik, yaitu luar biasa ya. Kamu hampir saja terpleset tapi kamu bisa menjawab dengan baik dengan jawaban yang memuaskan. Dan juara 1 tidak lain dan tidak bukan, mari kita sambut juara 1
Critical Thinking Championship 2021 jatuh kepada Kinanti Wening Asih dengan total poin 168 poin. Kinanti Wening Asih saat ini menjadi mahasiswi STIE ITB ya, STI ITB. Kepada Asih boleh di spotlight. Selamat Asih. Terima kasih banyak. Ya. Kak Yudi. Boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman buat Kinanti Wening Asih. Ini adalah sangat apa ya namanya ya, sangat objektif sekali ya diberikan oleh para juri. Dan boleh Kak Yudi sedikit ucapkan selamat ya kepada seluruh pemenang dan juga teman-teman yang berada di semifinal ya, dan keduanya juga selamat. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita akan sampaikan juga bahwa juara 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan uang tunai ya, baik mendapatkan uang tunai, mendapatkan sertifikat, medali, dan juga voucher ya dari Indonesian Tractor Academy. Dan nanti teman-teman akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Plus tadi ada dari Mas Wahyu mengirimkan buku juga nih ya buat teman-teman. Jadi selain dapat uang tunai, total uang tunai yang kita berikan pada para juara adalah 5 juta untuk ketiga juara yang ada. Baik. Dan teman-teman semuanya, sekali lagi kita ucapkan selamat. Sebelum Kak Yudi tutup, Kak Yudi ingin mendengar ini nih kesan dan pesan ya dari dari juara ini. Juara satunya itu Kinanti Wening Asih ya. Kak Yudi yakin this is not easy ya, karena kamu kan mahasiswa baru pasti kan, dan Kak Yudi tahu kamu sangat padat waktunya kalau jadi mahasiswa baru. Dan boleh ceritain sedikit nggak proses kamu ikut kompetisi ini dan akhirnya bagaimana riset yang kamu lakukan sehingga bisa terpilih nih menjadi juara? Silakan Asih. Baik, pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak ke semua panitia dan juga semua panelis, dan juga mau ngucapin terima kasih banyak buat support dan dukungan ke video saya. Makasih banyak buat keluarga dan teman-teman saya juga yang udah ngedukung saya dari awal. Kalau untuk proses ininya mengikuti lombanya sendiri itu bertepatan sekali waktunya dengan ospek sebetulnya ya Kak, dengan ospek di ITB. Nah akhirnya setiap saya sudah selesai kegiatan ospek, sudah selesai mengerjakan tugas perkuliahan juga, ya saya mulai membaca sedikit demi sedikit, jadi kayak dicicil gitu topiknya. Kan dari booklet tuh udah disediain ada 5 topik gitu. Jadi saya udah baca-baca dari awal dan juga udah plotting kira-kira topik yang mana ini yang mau saya ambil, dan setelah menentukan topiknya juga saya baca dari jurnal-jurnal untuk menyusun bahan video dan juga buat bahan presentasi buat final. Nah tapi sebetulnya Asih tuh nggak ngira kalau misalkan di final itu bakal ada presentasi kayak PPT kayak gitu kan. Nah, akhirnya Asih tuh baru bikin tadi kayak 15 menit sebelum mulai itu ada sambutan gitu kan, ada sambutan dulu, ada break dulu. Oh ya udah ngerjain dan alhamdulillah ya bisa terdeliver dengan baik. Dan Asih juga mau apresiasi teman-teman semua yang keren-keren di sini, finalis-finalis dari tadi Asih dengerin jawaban kalian, semuanya keren-keren. Dan semoga dari lomba ini bisa jadi motivasi buat kita semua agar terus mengasah kemampuan critical thinking masing-masing dan juga mungkin bisa menerapkan kalian masing-masing buat ya kemajuan Indonesia gitu. Baik, terima kasih Asih. Boleh ya tepuk tangannya semua teman-teman dan Bapak dan Ibu, adik-adik yang ada di sini. Kita akan menutup dengan foto bersama ya. Boleh nyalakan kamera dan kita akan galeri foto bersama sebagai akhir dari rangkaian dari Critical Thinking Championship kita yang sudah berjalan sejak tanggal 21 Agustus ya dan berakhir di 4 September ini. It's not easy way, tapi kalian akan sudah membuktikan bahwa kalian adalah inspirasi. Seandainya kita bisa berikan semua pemenang, maka semuanya pemenang ya. Nah, tapi karena ini adalah sebuah kompetisi, pasti ada kalian menang, dan dukung terus ya yang namanya anak-anak Indonesia untuk terus berprestasi, terutama mengasah kemampuan skill yang dibutuhkan untuk masa depan. Baik, teman-teman, silakan nyalakan kamera dan kita akan foto bersama. Oke, baik. Pak B boleh masuk ya. Kita foto bersama. Senyum dulu, pasang senyum terbaik teman-teman. Panitia boleh difoto ya. 3, 2, 1, senyum. Selamat. Sekali lagi. Semua juara. 3, 2, 1. Baik, terima kasih selamat juara. Hadiah cash
uang tunai yang diberikan, voucher, medali, dan sertifikat akan segera dihubungi panitia untuk dikirim ke rumah masing-masing. Kak Yudi tahu, seperti tadi kata Jojo ya, beda kalau rasanya online ya, penghargaan pas di ini ya. Dengan ini, kalau sekarang kita nggak bisa ngasih medali nih. Nah, ya nggak bisa ngasih medali, tapi well, it's okay. Opportunity-nya besar sekali buat teman-teman terus berprestasi. Terima kasih Kak Yudi ucapkan kepada seluruhnya, kepada seluruh panelis, panitia, dan juga